Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Dina Fitriana dengan NIM E9121972. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Miskawayh dan pemikirannya. Nah, biografi Ibnu Miskawayh ini nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Khazin Ahmad Ibnu Muhammad bin Ya'qub bin Miskawayh. Beliau lahir di kota Rai, sekarang Teheran, pada 320 Hijriah, 932 Masehi, dan wafat di Asfahan pada 9 Safar 421 Hijriah. Ibnu Miskawayh adalah seorang filosof muslim yang memusatkan atau lebih menekankan pada aspek etika Islam. Namun tidak memungkiri bahwa Ibnu Miskawayh juga menekuni di bidang kimia, filsafat, logika, sastra, dan sejarah. Prestasi yang dicapai oleh Ibnu Miskawayh ini terjadi pada masa Adhud al-Daulah tahun 367 Hijriah sampai 372 Hijriah. Miskawayh memiliki perhatian besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kesusastraan, yang mana pada masa ini Miskawayh diberi kepercayaan untuk menduduki gelar sebagai bendaharawan Adhud al-Daulah dan mendapat julukan Abu Al-Khazin, sang penyimpan, dengan makna detailnya yaitu penjaga perpustakaan besar yang menyimpan banyak rahasia. Ia berkuasa atau menjabat itu dari tahun 367 Hijriah sampai 372 Hijriah, yang mana pada masa ini Miskawayh juga menjadi seorang filosof, tabib, ilmuwan, dan bujangga. Jadi merangkap semua pekerjaan. Nah, ini ada karya dari Ibnu Miskawayh, itu ada At-Tajarib Al-Umam, yang kedua ada Uns Al-Farid, yang ketiga Tartib Al-Sa'adah, yang keempat ada Al-Mustawfa, yang kelima ada Jawidan, yang keenam ada Al-Siyar, yang ketujuh ada On the Simple Truths, yang ke-8 ada Tahzib Al-Akhlaq wa Tadhir Al-A'raq, yang ke-9 ada Kitab Al-Ashribah, yang ke-10 ada Tahzib Al-Akhlaq, yang ke-11 ada Al-Jami'. Nah, ini selanjutnya ada pemikiran Ibnu Miskawayh tentang metafisika Tuhan. Nah, di sini dalam pandangan Ibnu Miskawayh tentang Tuhan itu menurutnya adalah zat yang tidak berjism, azali, dan pencipta. Jadi Tuhan itu menurutnya adalah tidak memiliki jasmani dan sifatnya azali, dan Tuhan itu adalah pencipta. Tuhan itu esa dalam skala aspek, artinya tunggal dalam skala hal, dan Tuhan tidak terbagi-bagi karena tidak mengandung kejamakan dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Jadi Tuhan itu tidak ada yang sama dengan Tuhan, tidak ada yang bisa menyamai Tuhan. Nah, ini ada Tuhan itu ada tanpa diadakan, dan adanya tidak bergantung pada yang lain, sedangkan yang lain membutuhkannya. Jadi Tuhan itu ada tanpa ada yang meniadakan Tuhan. Jadi Tuhan itu ada dengan tanpa perantara apapun. Tuhan itu juga tidak tergantung pada apapun, dan sebaliknya makhluknya lah yang tergantung pada Tuhan. Nah, ini ada yang kedua ada Tuhan menurut Ibnu Miskawayh adalah sebagai penggerak pertama yang tidak bergerak dan pencipta yang tidak berubah-ubah. Jadi Tuhan itu sebagai penggerak yang pertama, penggerak alam semesta yang pertama yang saya pahami, dan Tuhan itu sifatnya itu tidak bergerak, dan Tuhan itu sebagai pencipta yang tidak berubah-ubah. Tuhan itu sifatnya abadi, non materi. Jadi Tuhan itu abadi, tapi bukan Tuhan itu bentuknya tidak bermateri atau kebendaan. Jadi
mungkin metafisika, yaitu sesuai dengan judulnya, serta berbeda dengan entitas apapun yang tunduk pada hukum perubahan. Jadi Tuhan ini tidak bisa berubah, kecuali semua selain Tuhan itu dapat berubah. Nah, ini semakin bebas sesuatu dari materi, semakin tidak dapat berubah ia. Jadi pandangannya Ibnu Maskawai ini, semakin bebas sesuatu dari materi, semakin tidak dapat berubah. Ya, ini pandangannya pada Tuhan ya. Ini Tuhan itu bebaskan dari materi atau non materi itu, nah itu semakin tidak dapat berubah. Tuhan tidak dapat berubah. Yang ketiga, ada Ibnu Maskawi juga berpendapat bahwa Tuhan menjadikan alam raya ini sebagai emanasi dari tiada menjadi ada. Nah, jadi alam raya ini dalam pandangan Ibnu Maskawi itu sebagai emanasi dari tidak ada menjadi ada atau ex nihilo. Selanjutnya ada pemikiran Ibnu Maskawi tentang metafisik, tentang kenabian. Nah, ini menurut Ibnu Maskawai itu dalam pandangannya tentang Nabi adalah manusia pilihan Allah, pilihan Tuhan yang dianugerahi hakikat-hakikat kebenaran karena pengaruh dari akal aktif atas daya imajinasi. Nah, jadi Nabi ini adalah manusia pilihan yang diberikan hakikat kebenaran dengan melalui pengaruh akal aktif atas daya imajinasi. Nah, para nabi ini memperoleh akal aktif secara langsung sebagai rahmat dari Tuhan. Nah, selanjutnya ada pemikiran Ibnu Maskawai tentang jiwa. Dalam pandangannya mengenai jiwa, ia berkesimpulan bahwa jiwa an-nafs bukan jasmani, jiwa itu bukan jism dan art atau bumi atau alam, dan bukan bagian dari jasmani. Jadi jiwa bukan bagian dari jasmani, bukan bagian dari jism, dan jism juga jasmani juga ia berbeda dengan jism dan lebih mulia darinya. Jadi jiwa itu lebih mulia dari jasmani. Jiwa adalah jauhar yang tidak tertangkap oleh panca indera. Jadi jiwa itu tidak dapat dilihat oleh panca indera, tidak dapat dirasakan oleh panca indera. Dalam pandangan Ibnu Maskawai itu jiwa itu tidak dapat berubah dan hancur. Bagaimana jasmani itu dapat berubah dan hancur. Yang saya pahami itu dalam artian jasmani itu bisa membusuk, dapat berubah sewaktu-waktu, yang muda bisa menjadi tua kalau secara fisik. Nah, kalau berbeda dengan jiwa. Nah, itu selanjutnya ada jiwa itu menerima semua bentuk yang pasangkan padanya. Berbeda dengan jasmani, apabila telah mengambil sebuah bentuk maka ia tidak bisa lagi mengambil bentuk yang lain. Jadi jiwa ini sifatnya itu lebih bisa menerima apa yang ada ya, berbeda dengan jasmani. Kalau jasmani itu tidak dapat dirubah karena akan materi mungkin. Nah, selanjutnya pemikiran Ibnu Maskawai tentang etika. Nah, tentang etika ini Ibnu Maskawai mengemukakan teori jalan tengah atau nazar ausat. Nah, teori ini itu mengatakan bahwa keutamaan akhlak itu secara umum diartikan sebagai posisi tengah ekstrim kelebihan dan ekstrim kekurangan. Jadi dalam etika menurut Ibnu Maskawai itu jangan sampai kurang dan jangan sampai lebih atau berposisi di tengah-tengah. Nah, itu terus posisi tengah ini adalah suatu standar atau posisi umum yang berlaku bagi manusia. Nah, ini posisi tengah ini itu merupakan standar bagi seluruh umat manusia. Nah, dari kombinasi ketiga ini terdapat keutamaan yang membuahkan sebuah keutamaan yang berupa keadilan. Jadi sifatnya seimbang, adil, nggak lebih dan nggak kurang. Nah, ini pertama ada posisi daya tengah bernafsu, ialah iffah, menjaga kesucian diri
yang terletak antara mengumbar dan mengabaikan nafsu. Jadi kita berada di tengah-tengah. Dalam menjaga kesucian itu tidak mengumbar dan mengabaikan. Jangan mengumbar dan jangan mengabaikan, terus berada di tengah-tengah. Yang kedua, ada posisi tengah daya berani, yaitu keberanian yang terletak antara pengecut dan nekat. Jadi nggak boleh lebih, kita harus berada di tengah-tengah antara pengecut dan nekat, mengambil jalur jalan tengah. Yang ketiga, ada posisi tengah daya berpikir adalah al-hikmah, bijaksana, dan yang mana bijaksana ini terletak antara kebodohan dan kedunguan. Yang terakhir, ada posisi tengah yang sebenarnya, yaitu al-was al-hakiki adalah satu, yaitu keutamaan al-fadilah, yang mana keutamaan juga disebut sebagai garis lurus al-had al-mustaqim. Nah, ini garis lurusnya itu yang terakhir yang disebut keutamaan al-had al-mustaqim. Nah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.